Oke, sudah kelihatan screen saya? Boleh direspon? Sudah. Jangan ya. Oke, siap-siap. Ini Oke. info Hmm? dari Mbak adminnya yang lain izin terlambat nanti menyusul. Oh, boleh, boleh. Kalau apa, siap-siap. Iya, Kita mulai sesuai jadwal jam 7:30 berarti. Oke, iya, iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Sudarsono sama Mbak Putri. Senang sekali saya bisa mampir lagi di programnya Coach Alfian, yaitu Shortcut Academy. Jadi, saya itu mengisi di hari pertama sama hari ke-14, yang fokusnya itu lebih kepada em, sosial media, konten, dan seputar digital. Karena saya nggak punya basic fitness sama sekali, jadi yang ngajar fitness itu lebih ke Coach Alfiannya gitu. Nah, di dia pertama ini, ini saya nyebutnya teman-teman aja ya, biar lebih gampang. Jadi, malam hari ini kita bakal sharing, kita bakal belajar tentang gimana sih caranya kita memaksimalkan Instagramnya kita, supaya kita bisa akun kita bisa bertumbuh, bisa ningkatin engagement dari audiens, dan kita bisa dapetin penghasilan dari Instagram ya. Bahasa kerennya itu monetize gitu. Nah, ini materinya cukup banyak sebetulnya, ada 57 slide. Jadi boleh banget Mbak Putri, Mas Sudarsono sambil ngopi, sambil nyemil nggak apa-apa, biar nanti nggak ngantuk. Catatannya jangan lupa ya, karena nanti Ya, bakal ada beberapa praktek sebetulnya. Boleh langsung dipraktekkan aja. Ada beberapa framework yang bisa apa teman-teman praktekkan. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam. Boleh dipanggil Saiful, dipanggil Islam juga boleh. Saya seorang content creator, ya full time content creator dan social media spesialis. Saat ini lagi ngembangin platform edukasi ya namanya You Are Brand. So far udah lebih dari 10.000 member yang tergabung di komunitasnya. Saya juga digital advertiser ya, sering ngotak-ngatik iklan ya, specifically lebih kepada Meta Ads ya. Teman-teman boleh follow nggak apa-apa Instagram saya, namanya Pemikir Digital. Di situ saya cukup sering bikin konten seputar sosial media marketing, kadang-kadang juga pengembangan diri untuk anak muda seperti itu. Nah, saya pengen tanya terlebih dahulu. Ini kita interaktif aja. Di sini masih nggak ya menggunakan Instagram itu hanya untuk upload foto kenangan aja? Mas Sudarsono gimana? sudah, sudah Ya ya, kan? insya Allah 1 hari atau 2 hari sekali ya olahraga itu coba saya buat kemudian saya upload. Oke, siap. Berarti nggak cuman ngupload foto kenangan aja. Ini satu tingkat Tidak. lebih maju sebetulnya. Iya. Betul sekali. Karena gini, ya memang Instagram tahun 2000 ya 11-12-an waktu itu kan memang digunakan untuk collect foto sebetulnya, untuk mendokumentasikan kenangan kita dengan keluarga, teman dan lain sebagainya gitu. Visual banget pada waktu itu gitu. Tapi masih terbawa sampai sekarang sebetulnya. Beberapa orang masih hanya dalam tanda kutip menggunakan Instagram itu untuk upload foto kenangan aja gitu. Padahal lebih jauh daripada itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan Instagram untuk sesuatu yang lebih besar lagi, lebih impactful lagi. Terutama dalam hal mendapatkan penghasilan di Instagram. Oke, nah kita em, baca data terlebih dahulu. Ini saya nemu data dari sosial 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 blade atau sosial aku lupa. Intinya pengguna sosial media di Indonesia itu ada sekitar 143 juta pengguna ya. Itu di tahun 2025 ini. Gitu. Artinya ini angka yang sangat fantastis ya. Hampir atau bahkan lebih dari 50% populasi orang Indonesia menggunakan sosial media gitu ya.
Populasi orang Indonesia itu sekitar 270-an juta jiwa gitu ya. Dan kebanyakan anak-anak muda sebetulnya yang menggunakan sosial media gitu. Nah, rata-rata menggunakan sosial media itu berapa jam per hari? Nah, rata-ratanya 3 jam 8 menit. Nah, ini angka yang cukup lama sebetulnya ya kalau diakumulasi dalam satu hari. Mungkin kita nggak terlalu sadar gitu ya. Eh, Buka sosmed, scrolling konten, nyari konten, ya mungkin cuma beberapa menit, jeda sebentar, kemudian ada aktivitas, lagi nunggu di ATM misalnya, kita scrolling lagi dan segala macamnya gitu kan. Alhasil ketika dikumpulin, ya rata-rata ya 3 jaman gitu kan. Nah ini angka yang cukup cukup lama sebetulnya gitu kan. Kalau hanya digunakan untuk scrolling-scrolling aja tanpa memaksimalkan sosial media untuk mungkin kepentingan bisnis, kepentingan personal branding ataupun yang lain. Oke? Nah, kalau spesifik Instagram, kira-kira usernya berapa? Nah, Instagram itu, ini dari Napoleon Cat datanya, tahun 2025 itu lebih dari 90 juta orang menggunakan Instagram. Tentu untuk aktivitas banyak hal ya tentunya ya, untuk mungkin untuk bisnis, untuk sekedar nyari hiburan, nyari edukasi ataupun yang lain. Nah, menariknya adalah rata-rata atau mayoritas ya pengguna Instagram itu usianya 25 sampai 34 tahun. Artinya ini angka yang produktif gitu. Angka yang mungkin secara income bisa dikatakan ya mungkin stabil gitu ya. Artinya mereka punya buying power yang tinggi gitu ya ketika kita mungkin menjual suatu produk ke Instagram gitu. Oke. Nah, gimana caranya menjangkau orang-orang di Instagram? Tadi ada 90 juta orang, ya, lebih dari 90 juta orang berkumpul di Instagram. Nah, itu lautan manusia tuh ya. Nah, pertanyaannya gimana cara menjangkau orang-orang di Instagram? Nah, caranya ada dua, teman-teman semua. Yang pertama adalah paid advertising. Nah, paid advertising ini kita ngomongin ngiklan berbayar. Jadi kita bayar ke Instagram atau ke Meta, kemudian kita setting tipis-tipis, habis itu ya udah si platform bakal menyebarkan konten kita ke audiens yang sesuai kita setting. Kita mau menjangkau ibu-ibu dengan usia 30 sampai 40 tahun bisa itu disetting gitu ya. Dan itu super instan. Ya, kita pengen menjangkau 100.000 orang, asal ada budgetnya, bisa. Kita pengen menjangkau 1 juta orang, asal ada budgetnya, bisa. Gitu. Nah, minusnya apa? Minusnya harus ada budgeting, harus ada uang yang dikeluarkan, yang dibayarkan ke Meta. Oke, itu paid advertising, jadi harus berbayar. Nah, yang kedua adalah organic content. Nah, organic content ini jalur gratisan, ya, jalur gratisan. Kita nggak perlu bayar ke Meta, kita nggak perlu bayar ke Instagram untuk bisa menjangkau audiens di Instagram. Ya, kita cukup ngonten di Instagram. Ngonten setiap hari sesuai dengan topiknya kita, sesuai dengan personal branding yang ingin kita bangun, ya. Setiap hari konsisten terus-menerus. Akhirnya algoritma bisa apa dapat data dan segala macamnya. Udah konten kita bakal disebarkan ke audiens yang lebih luas. Nah, plusnya dari organik konten ini adalah gratis, free, nggak perlu bayar. Minusnya adalah butuh kesabaran, ya karena em, apa namanya mesin learningnya Instagram ya, apalagi akun kita baru itu harus belajar terlebih dahulu. Akun ini tuh ngebahas tentang apa sih, target audiens siapa sih. Nah itu harus diajarin terlebih dahulu. Gitu. Jadi ada prosesnya, agak panjang di situ. Nah, malam hari ini teman-teman kita bakal fokus ke organik konten ya yang versi gratisan. Gimana caranya kita memaksimalkan organik konten ya biar tetap bisa menjangkau ribuan, puluhan ribu bahkan jutaan audiens yang ada di Instagram. Oke? Nah, kalau kita ngomongin organik konten, teman-teman semua, tentu di Instagram itu ada banyak sekali konten kreator, banyak jutaan ya konten berseliweran di Instagram gitu ya. Nah, organik konten itu erat kaitannya sama apa? Sama algoritma, teman-teman semua. Ya, algoritma ini gampangnya adalah sebuah sistem yang mengatur penyebaran konten di sosial media. Semua sosial media pasti punya algoritmanya masing-masing. Instagram juga punya algoritmanya masing-masing. Gitu. Nah, tugasnya dia apa? Menyebarkan konten nih. Oh, konten ini seputar finance. Aku bakal mencarikan ke audiens yang tertarik sama finance. Oh, konten ini seputar fitness. Aku bakal mencarikan audiens yang tertarik sama fitness dan seterusnya. Nah, itu tugasnya algoritma. Gitu.
Oke, dan algoritma itu nggak ujuk-ujuk langsung pinter bisa membaca akun kita, ya, kemudian langsung viral, enggak, ya. Tapi itu butuh diajarin, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita konsisten konten, upload terus di Instagram gitu, supaya algoritma punya banyak data untuk menyimpulkan, oh akun ini pembahasan soal fitness. Audiens fitness mana nih? Oh, kelompoknya yang sana nih, disebarkan ke sana, gitu kan. Nah, makanya teman-teman di explore atau timeline sosial media atau Instagramnya teman-teman gitu ya, pasti berbeda konten-kontennya gitu, sesuai sama interestnya kita, sesuai sama ketertarikannya kita. Kalau teman-teman suka kucing misalnya, sering nonton konten kucing, sering nge-like postingan kucing, ya udah, explore-nya pasti banyak konten-konten kucing, ya. Ataupun misal ada yang suka konten apa, misalnya agama gitu ya, suka nge-like konten agama, ya udah yang muncul ya konten-konten agama gitu. Nah, itu udah diatur sedemikian rupa sama algoritma, ya. Membaca berdasarkan behavior usernya, perilaku usernya di Instagram. Oke? Nah, algoritma itu harus diajarin, teman-teman. Harus diajarin. Nggak bisa dia langsung ngebaca akun kita tentang apa, kemudian langsung viral semuanya. Nggak bisa, gitu. Harus diajarin pelan-pelan, ya. Makanya jalur ini tuh butuh kesabaran, butuh konsistensi, karena perjalanannya itu panjang. Berbeda dengan paid advertising yang tadi, gitu. Nah, kalau kita coba pahami grafiknya ya, teman-teman ya. Jadi ada dua fase mengembangkan Instagram, atau secara umum di semua platform sosial media lah ya. Nah, fase pertama adalah algorithm learning. Kita harus mengajari algoritma di Instagram terlebih dahulu. Ya, caranya gimana? Caranya dengan posting konten sesuai niche, sesuai topik, ya, terus menerus, gitu ya. Nah, ketika apa namanya, kita konsisten posting segala macam gitu kan, algoritma bakal belajar. Oh, konten ini tentang A. Aku tahu target marketnya ini dan segala macamnya. Nah, baru itu kebentuk tuh, ya kan? Makanya em, ketika teman-teman tahu grafik ini gitu ya, ketika di algorithm learning ya, jangan pernah kecewa teman-teman kalau misalnya postingan, mungkin postingan ke 10, postingan ke 15 itu viewsnya masih kecil, followersnya belum meningkat signifikan. Jangan pernah kecewa gitu, karena itu masih proses, ya, perlu kesabaran. Nah, ketika kita terus-menerus posting, mengajari algoritma, nah, ada momentumnya di mana algoritma udah mulai belajar nih, ya kan? Nah, kenaikannya cukup signifikan di situ. Ketika udah nemu momentumnya gitu. Nah, makanya teman-teman ketika apa, upload misal 20 konten gitu ya, tiba-tiba di konten 21 ternyata viral, nah biasanya nanti nyebar ke konten-konten sebelumnya. Jadi ikut naik semua gitu. Makanya pertumbuhannya nanti signifikan. Gitu, yang awalnya mungkin followersnya masih di angka 50 atau 100 gitu ya. Tiba-tiba nemu momentumnya, nah langsung tuh naik 200, 300, 1000, 10.000 dan seterusnya. Gitu. Nah, itu di fase optimize apa, your account, teman-teman, ya. Ketika udah di fase ini, tugas kita apa? Ya tugas kita ya mengoptimasi lebih lanjut lagi supaya pertumbuhannya lebih signifikan. Oke? Oke, teman-teman, mau aku kasih tahu nggak cara optimasi Instagram biar cepat dapat 10K followers pertama? Coba deh tulis di kolom chat. Yang mau mau aja, ya. Yang mau tulis mau, coba teman-teman. Tulis di kolom chat. Udah nih, 3 orang ya yang mau ya. Oke, teman-teman, kita belajar pelan-pelan. Kita mulai ya. Jadi malam hari ini kita bakal belajar 4 poin ini, teman-teman, ya. Ini udah terstruktur ya dari A sampai Z. Yang pertama kita bakal belajar tentang preparation, gimana cara mempersiapkan. Persiapannya itu apa aja sih sebelum kita konten. Kemudian cara optimasinya, kemudian cara bikin kontennya, kemudian cara monetisasinya. Ya, monetisasi itu gimana caranya kita dapetin penghasilan dari Instagram ini, gitu. Oke. Nah, yang pertama kita belajar tentang preparation. Persiapan apa aja yang harus kita lakukan sebelum kita konten, ya. Jangan langsung konten, teman-teman. Jangan langsung konten. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba aku pengen bikin konten tentang masakan. Ya udah aku masak apa, bikin konten aja langsung upload segala macamnya gitu. Enggak, tapi kita optimasi dulu, teman-teman. Kita prepare dulu.
Nah, biasanya ya, biasanya konten kreator pemula itu masalahnya ini. Mereka udah punya keinginan buat konten, tapi masih bingung mulainya itu dari mana, teman-teman. Ya, ini step by stepnya itu seperti apa, ya, arahnya ini kemana sih, jalannya kemana sih, dan seterusnya, gitu kan. Biasanya seperti itu. Gitu. Nah, sebetulnya untuk kita bisa mulai konten di sosial media atau lebih spesifik di Instagram, itu mulainya itu dari sini sebetulnya. Ya, mulainya itu dari kita mencari irisan antara tiga hal. Kita mencari irisan antara tiga hal. Kita cari di tengah-tengahnya. Tiga hal itu apa, teman-teman? Yang pertama adalah kesukaan. Kita nyari kesukaan kita apa. Yang kedua adalah kebisaan. Yang ketiga adalah potensi profitnya. Nah, ketika kita nemu satu bidang, satu industri, satu kategori, atau satu topik yang beririsan antara ketiganya, ya, nah biasanya perjalanan konten kita bisa lebih langgeng, lebih lama lah, ya. Napas kita lebih lebih panjang seperti itu. Kenapa harus suka, teman-teman? Karena perjalanan konten dengan jalur organik itu panjang. Kalau kita nggak menyukai apa yang kita lakukan atau kita nggak menyukai topik yang kita obrolkan di konten, kita bakal bosen. Kita bakal nyerah di tengah jalan. Kenapa harus bisa, teman-teman? Ya supaya kita bikin kontennya itu lebih mudah. Ilmunya, pengetahuannya udah ada di kepala, tinggal kita konversi menjadi konten. Ya. Kenapa harus punya potensi profit? Ya, ya supaya ya realistis aja gitu ya, teman-teman ya. Ya kita butuh butuh apa namanya? butuh butuh uang untuk apa? Untuk kebutuhan dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya kalau misalnya nggak nggak mencari potensi profit juga nggak apa-apa gitu. Tapi konten ya hanya sebatas hobi aja. Kita suka, kita bisa. Tapi kalau kita pengen hidup dari konten, ya mau nggak mau kita harus mencari potensi profitnya, gitu. Nah, kita nyari di tengah-tengahnya, teman-teman. Ya, ini istilahnya itu sweet spot. Gitu, kita nyari spot yang apa? Yang tepat di sini. Kita nyari ketiganya. Nah, pertama kita nyari tahu apa yang menjadi kebiasaan dan kesukaan kita. Itu langkah pertama. Sebelum kita nanti coba riset gimana caranya eh, apa namanya mencari tahu ini ada potensi profitnya apa enggak gitu. Nah, pertama kita nyari tahu dulu kebiasaan sama kesukaan. Kita bisa pakai framework ini. Teman-teman kalau misalnya mau langsung praktek oret-oretan di kertas juga nggak apa-apa, silahkan ya. Nah, di sini em, ada garis vertikal sama horizontal. Nah, vertikal ini menunjukkan kebiasaan kita, horizontal menunjukkan kesukaan kita. Nah, tugas kita, teman-teman, yaitu mengisi keempat kuadran ini, keempat space ini, space satu, space 2, space 3, space 4. Nah, tugas kita di situ. Nah, yang space satu, ya, ini posisinya di paling kanan dan di atas. Artinya adalah ini topik-topik yang kita benar-benar bisa dan benar-benar suka. Kita tulis di sini. Apa kira-kira? Gitu kan? Nah, harus ditanya nih ke diri sendiri. Apa sih sesuatu yang aku suka banget, sesuatu yang saya bisa banget itu apa? Coba tulis di sini. 3 sampai 5 topik atau 3 sampai 5 bidang gitu. Tulis di sini. Contoh misal fitness, desain grafis, kuliner, otomotif. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba ngisi yang bagian dua. Sesuatu yang kita bisa banget tapi nggak terlalu suka. Oke? Nah, kita bisa tulis di situ. Misal ya, sejarah, investasi saham, kesehatan gigi, ataupun yang lain. Nah, ketiga, kita ngisi di space nomor 3. Ya, sesuatu yang kita suka banget tapi nggak terlalu bisa. Contohnya misal ya, filsafat, self-development, literasi, dan seterusnya. Nomor 4 nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ya, karena ini nggak terlalu penting. Sesuatu yang nggak kita bisa, nggak kita suka, ngapain dipilih. Gitu. Nah, kalau udah diisi, teman-teman, selanjutnya adalah kita fokus ke kuadran atau space yang pertama. Nah, kita fokus ke sini. Nah, nanti kita nyari tahu apakah itu ada potensi profitnya apa enggak. Kalau misalnya enggak ada, ya boleh kok kita pindah ke sini atau pindah ke sini. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang pertama tetap kita harus fokus ke sini dulu. Oke? Nah, dari keempat ini, coba diurutin yang kira-kira teman-teman paling bisa dan paling suka itu apa. Nah, itu yang dipilih.
Contoh misal fitness di sini ya. Contoh kasusnya adalah fitness. Oke, kita pilih fitness ya. Misalnya ini sesuatu yang teman-teman suka, teman-teman bisa gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita nyari tahu ya ada potensi profitnya apa enggak. Caranya gimana? Caranya ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah list down revenue stream. Nah, kita ini memprediksi, membuat hipotesa aja teman-teman. Kira-kira di industri fitness kalau aku ngonten, kira-kira penghasilanku dari mana aja ya, gitu ya. Nah, itu di listing aja. Di list satu apa, dua apa, tiga apa, satu endorsement misalnya. Dua, aku bisa jadi PT misalnya. Tiga, aku bisa jualan kursus online tentang fitness misalnya, ataupun yang lain. Ditulis aja. Oke? Nah, langkah kedua adalah kita bisa riset kompetitor di sosial media. Nah, konten kreator yang membahas tentang fitness di Instagram itu ada banyak banget. Puluhan, bahkan mungkin ratusan gitu. Nah, teman-teman coba riset, ya cari 3 sampai 5 kompetitor yang pembahasannya itu mirip-mirip dengan topiknya teman-teman, yang mana adalah topik fitness. Ya, cari yang followersnya di atas 50.000. Ya 50.000, 100.000, ataupun yang lain. Dicari, kemudian dikepoin, masuk ke profil mereka, profil visit, terus dicek link bionya, mereka itu bisa dapat penghasilan dari mana aja, gitu. Apakah dari endorsement atau dari apa dan seterusnya. Nah, nanti ditulis lagi, ya, ditulis hasil risetnya ditulis. Oh, ternyata dari sini mereka dapat profitnya, dari sini, dari sini, dari sini dan seterusnya, gitu. Nah, biasanya yang pakai cara ini biasanya lebih proven, teman-teman, karena itu yang udah dilakukan kreator yang udah besar. Dan itu udah dilakukan lama gitu kan. Biasanya udah proven gitu. Nah, yang ketiga adalah kita bisa survei langsung ke target market. Ya, misalnya target market kita itu ibu-ibu yang obesitas misalnya. Yang obesitas pengen fitness yang baik dan benar di rumah aja misalnya. Ya kan? Ya udah kita survei langsung ke target market. Nggak usah langsung offline gitu ya, enggak ya. Tapi kita bisa langsung dalam artian online juga bisa gitu. Misal kita sewa apa ya, misal ada media partner tentang fitness gitu kan, ada apa akun publik tentang fitness, dia udah punya audiens, ya udah tinggal misalnya tanya rate card-nya berapa kalau misal mau mau promosi di Instagram Story. Nah, kita udah bikin Google Form segala macamnya, dilempar ke situ aja nggak apa-apa gitu. Terus nanti hasil surveinya bisa dianalisa, kemudian bisa dijadikan sebuah produk gitu. Oke. Nah, itu cara risetnya teman-teman, ya. Nah, kalau kita udah nemu gitu ya, irisan antara ketiganya, kesukaan, kebisaan, potensi profit gitu. Nah, dalam hal ini adalah fitness, ya artinya ya kita tinggal fokus aja ke topik fitness ini, teman-teman. Oke? Nah, apakah udah cukup, teman-teman, kita ngambil satu topik, satu industri fitness tadi, ya? Jawabannya adalah belum. Karena itu masih terlalu umum, teman-teman. Oke, masih terlalu general. Fitness itu masih terlalu general, masih belum spesifik. Nah, kita harus spesifikan lagi, teman-teman. Ya. Nah, kita udah dapat satu topik, namanya fitness. Fitness, oke. Nah, kita coba spesifikan lagi, teman-teman. Kita harus spesifikan lagi. Contoh misal, fitness di rumah aja. Nah, ini spesifik topik, lebih spesifik. Target audiensnya ya lebih tajam lagi daripada yang awal. Oke. Tapi apakah ini cukup? Kalau bisa coba spesifikan lagi supaya lebih unik ya. Supaya teman-teman itu lebih mudah diingat oleh audiensnya teman-teman karena saking spesifiknya. Contoh misal super spesifik topik ya. Fitness di rumah aja khusus untuk ibu rumah tangga. Ini makin spesifik ya. Kita nggak menjangkau orang-orang kantoran fitness di tempat gym, enggak, kita menjangkau ya ibu rumah tangga, spesifik ibu rumah tangga yang pengen fitness tapi mungkin malas kalau pergi gym dan lain sebagainya, tapi cukup di rumah aja. Pakai barang-barang atau gear-gear seadanya gitu. Nah, ini lebih spesifik, lebih spesifik, lebih unik lagi, teman-teman, ya. Oke. Nah, kenapa harus super spesifik topik, teman-teman? Yang pertama adalah biar gampang diingat audiens. Kalau terlalu general, udah banyak kreator yang membahas tentang fitness gitu. Kita bakal susah diingat oleh audiens kita.
Kalau kita lebih spesifik, kita lebih mudah diingat. Oh, si A itu kreator gym khusus ibu-ibu muda misalnya. Itu lebih mudah. Yang kedua adalah bisa bangun authority lebih cepat, ya. Jadi orang itu bisa lebih percaya sama kita, gitu, saking spesifiknya. Yang ketiga adalah lebih relate sama audiens, ya. Kalau kita benar-benar tahu secara spesifik target audiens kita siapa, konten kita juga lebih mudah relate sama mereka, gitu. Karena kita lebih mudah memahami pain point mereka, apa problem mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, dan seterusnya. Ya, dibandingkan dengan audiens yang lebih general, itu lebih sulit nih meraba-raba kebutuhan mereka apa, gitu. Jadi bisa lebih relate kalau topik kita lebih spesifik, teman-teman. Nah, saya kasih studi kasus, teman-teman, studi kasus. Ini ada akun namanya Mas Bayu. Mas Bayu itu member di komunitas di platform saya namanya You Are Brand. Nah, dia itu bangun personal branding sebagai social media spesialis. Ya, social media spesialis yang ngajarin gimana caranya dapetin penghasilan dari sosmed, dari sosial media, gitu kan. Nah, awalnya teman-teman, sebelum kontennya dispesifikkan, ya, itu engagementnya itu nggak terlalu besar, gitu. Nggak terlalu besar. Karena audiensnya terlalu spesifik. Dan pada waktu itu, akun-akun atau kreator-kreator yang membahas tentang caranya dapat income dari sosial media itu udah banyak banget. Banyak banget. Ya kan? Target audiensnya nggak terlalu jelas nih. Ya, meskipun kebutuhannya itu orang-orang yang pengen dapat penghasilan dari sosmed, tapi secara spesifik nggak jelas nih, apakah yang dijangkau itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda atau siapa nih, gitu. Nah, akhirnya dia coba menspesifikkan topiknya. Jadi super spesifik topik. Ya, bukan cuma cara dapetin cuan dari sosmed, tapi diturunin lagi. Cara dapetin cuan dari sosmed cukup dari rumah khusus untuk suami. Khusus untuk suami. Target marketnya bukan anak muda, bukan anak kuliahan, bukan anak kantor, tapi suami. Suami. Jadi setiap kali beliau bikin konten itu pasti ada kata Pak Suami gitu. Jadi orang-orang yang merasa suami lebih relate nih, seolah-olah dipanggil nih dari konten ini gitu. Hei Pak Suami, hei Pak Suami dan seterusnya gitu kan. Topiknya tetap sama, tapi target marketnya dispesifikan lagi. Akhirnya engagementnya makin gede lagi. Orang makin relate sama kontennya. Dan kebetulan beliau juga suami gitu. Bapak-bapak gitu yang dulu kerja kantoran memutuskan untuk resign, kemudian fokus konten di sosial media gitu. Nah, itu pentingnya untuk kita nentuin super spesifik topik, lebih spesifik lagi teman-teman semua. Nah, itu preparation teman-teman. Kalau kita udah prepare, teman-teman udah tahu satu topik yang teman-teman itu suka banget, bisa banget, dan ada potensi cuan, kemudian teman-teman coba spesifikan lagi ke bawah. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah teman-teman harus mengoptimasi profile Instagramnya teman-teman. Belum langsung konten, belum langsung konten. Masih ada satu step sebelum kita aktif konten. Oke? Profil Instagram, teman-teman, itu seperti toko. Seperti toko. Dan konten kita analogikan seperti brosur. Ya kan? Idealnya, sebelum kita sebar brosur, harusnya ya kita rapikan toko kita dulu gitu kan. Jangan sampai toko belum siap, produk belum ada, masih berantakan, tiba-tiba kita sebar brosur. Orang datang juga bingung gitu. Loh, ini udah sebar brosur tapi kok tokonya belum siap gitu kan. Orang jadi kabur gitu ya, nggak mau beli produknya kita atau nggak mau follow akun Instagramnya kita gitu. Makanya profil Instagram itu harus dioptimasi di awal, harus ditata sedemikian rupa di awal gitu sebelum akhirnya kita aktif konsisten konten di Instagram. Oke? Nah, di sini masih ada yang bikin profil seperti ini, teman-teman. Ada nggak? Semoga nggak ada ya. Ada nggak? Coba tulis di kolom chat kalau misalnya ada. Masih kosongan seperti ini. Masih di private juga. Ada nggak? Tidak ya. Oke, nggak ada. Berarti bagus. Bagus. Kayaknya em, profil Instagramnya teman-teman udah dioptimasi dengan baik. Oke, saya jelasin teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin belum dioptimasi.
akun Instagramnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman optimasi. Yang pertama adalah username. Pertama adalah username. Username sebisa mungkin dibuat simple, sesimpel mungkin teman-teman, supaya lebih mudah diingat. Ya, kalau bisa kurangi penggunaan simbol yang berlebihan atau kurangi penggunaan angka yang berlebihan, ya, karena itu akan susah untuk diingat dan susah untuk dicari di pencarian. Contoh yang kurang optimal apa? Misalnya Coach Alfian 112233 gitu. Atau Coach underscore underscore Alfian 1337 misalnya. Nah, itu nggak optimal, teman-teman. Ya. Kalau bisa kurangi penggunaan angka, kurangi penggunaan simbol. Gitu. Dibuat sesimpel mungkin. Yang kedua adalah account name, ya, atau display name. Nama yang ada di bawah username, gitu. Nah, account name dibuat semudah mungkin dicari, teman-teman. Make it searchable, gitu. Karena audiens bisa menemukan kita di kolom pencarian itu dari keyword yang kita masukkan di account name ini, teman-teman. Contoh misal, ya, misalnya Alfian garis fitness master trainer. Nah, sebisa mungkin di apa namanya di belakang nama teman-teman ngasih keyword yang relate sama topiknya teman-teman, gitu. Contoh di sini Alfian garis fitness master trainer. Misalnya ada audiens yang mencari di kolom pencarian dengan kata fitness, akun ini bisa jadi muncul di permukaan karena ada keyword yang sama, gitu. Jadi eh, jangkauan akun kita bisa makin apa namanya makin meningkat bukan hanya dari konten tapi dari pencarian juga. Oke? Account name dibuat semudah mungkin dicari. Selanjutnya adalah foto profile. Nah, foto profile dibuat seprofesional mungkin, disesuaikan sama personal brandingnya teman-teman. Kalau teman-teman pengen dikenal sebagai seorang fitness atau seorang apa fitness trainer, ya fotonya yang menunjukkan itu, gitu. Bukan pakai jas rapi, bukan, gitu ya. Itu nggak menunjukkan teman-teman seorang fitness, gitu ya. Pakai baju olahraga, misal ototnya diperlihatkan ataupun seterusnya, gitu. Kalau seorang dokter gimana? Apakah pakai kaos? Ya orang nggak percaya, gitu kan? Ya, ya pakai atribut-atribut yang dia menunjukkan seorang dokter, gitu. Jadi foto profil ini buat seprofesional mungkin, ya, mendukung personal brandingnya teman-teman. Selanjutnya adalah bio. Nah, di bio ini teman-teman dibuat sejelas mungkin, seclear mungkin. Karena orang ketika profile visit ke akunnya kita, pasti yang dibaca pertama apa? Adalah bionya. Ya, jangan sampai audiens itu nggak tahu akun ini tuh tentang apa, jangan sampai. Makanya di bio ini teman-teman harus menjelaskan sesingkat dan sesimpel mungkin akun teman-teman itu membahas tentang apa. Kalau aku sebagai audiens nge-follow akunnya teman-teman, benefit yang aku dapetin apa nih? Gitu. Nah, struktur yang bisa dipakai apa, teman-teman? Yang pertama adalah pembahasan akun, ya, pembahasan akun. Akun ini tentang apa nih? Oh, tentang fitness. Aku lagi tertarik sama fitness, aku follow. Ya, dijelasin di situ. Yang kedua adalah social proof, ya. Bukti bahwa teman-teman itu memang punya kompetensi di situ atau authority lah istilahnya. Nah, itu juga bisa. Nah, contoh Coach Alfian ya, ngasihnya apa? 1.000 plus klien from beberapa negara. Nah, ini jadi membuat orang itu lebih lebih percaya sama Coach Alfian. Misal em, aku pengen menjadikan Coach Alfian sebagai coachku di bidang fitness, ya aku lebih tertarik gitu karena memang punya track record yang luar biasa di bidang ini. Yang ketiga adalah call to action, teman-teman. Call to action itu ajakan untuk bertindak. Oke, setelah baca bio dari atas sampai bawah, audiens itu pengennya dia ngapain? Ya, apakah nge-follow akunnya teman-teman? Apakah beli produknya teman-teman? Kerjasama sama teman-teman? Atau apa? Nah, itu dikasih ajakan untuk bertindak. Oke? Selanjutnya adalah link bio. Nah, di link bio ini teman-teman dibuat semudah, sesimpel mungkin aja. Karena di Instagram kita nggak mungkin mencantumkan banyak informasi di situ karena sangat terbatas. Makanya kita bisa memanfaatkan link bio di situ, teman-teman. Oke, dibuat semudah mungkin. Teman-teman bisa pakai platform kayak Tribelio Page, bisa pakai Linkit juga bisa, Linktree juga bisa, apapun itu. Nah, di dalamnya nanti bisa dikasih beberapa link
tambahan gitu. Contoh misal kalau teman-teman udah punya produk, ya udah ditaruh di situ, nggak apa-apa. Atau teman-teman punya lead magnet produk, produk gratisan gitu ya, taruh di situ nggak apa-apa. CP ya kontak person buat kerjasama misalnya ditaruh di situ juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, kalau profilnya teman-teman udah teroptimasi dengan baik, nah selanjutnya baru kita boleh konten, teman-teman. Oke. Jadi step awal pondasinya itu harus dibangun terlebih dahulu ya sebelum kita bangun tiangnya gitu. Nah, konten itu bagian tiangnya ini, teman-teman. Oke. Nah, apakah konten itu cuma posting doang? Jawabannya tidak, teman-teman. Jawabannya tidak ya. Kalau kontennya cuma posting doang, semua orang yang punya sosial media ya konten kreator gitu ya. Nah, kalau menurut saya, teman-teman, konten itu sebuah value, ada nilainya yang diberikan kepada audiens. Ya, jadi nggak semua nggak semua hal informasi yang kita upload di sosial media menurutku nggak semuanya itu konten ya, tergantung ada value-nya apa enggak. Nah, value di sini bisa kita kategorikan dua hal ini, entertain atau education. Entertain itu sesuatu yang menghibur, sesuatu yang bisa membuat orang ketawa misalnya, membuat orang sedih karena drama misalnya, membuat orang misalnya termotivasi atau apapun itu entertain. Kalau education adalah konten-konten yang sifatnya itu ngasih informasi yang membuat audiens awalnya nggak tahu menjadi tahu, yang awalnya tahu menjadi paham dan seterusnya. Itu education. Kita mau ambil jalur entertain boleh, jalur education juga boleh. Mau ambil dua-duanya, irisan keduanya juga boleh, nggak apa-apa. Itu malah justru lebih lebih bagus seperti itu. Kita pengen mengedukasi orang tentang fitness, tapi gaya penyampaiannya dengan entertain itu lebih mudah diterima justru. Ya. Nah, gimana caranya supaya konten kita rame, teman-teman? Supaya apa namanya, yang like banyak, jangkauannya juga tinggi, ya, yang komen banyak dan seterusnya, gitu. Nah, ini ada formulanya, teman-teman, ya, ada formulanya. Oke? Nah, kita harus bikin better konten, teman-teman. Kalau konten kita pengen menjangkau banyak banyak audiens, harus bikin better content. Better content itu apa? Better content adalah konten yang beririsan antara dua hal. Apa yang ingin kita komunikasikan sebagai kreator dan ingin apa yang diinginkan oleh audiens. Nah, harus ada dua-duanya, ya. Nggak boleh timpang nih, ya. Kita cuma fokus ke apa yang ingin kita komunikasikan, kita nggak melihat kebutuhan audiens, nggak melihat ketertarikan audiens, ya konten kita bakal sepi jangkauan, bakal sepi engagement. Itu karena kita egois nih, kita nggak melihat dari sudut pandang audiens, gitu. Nah, kalau kita cuman melihat apa yang diinginkan audiens, ya biasanya kita cuma ngejar viral tanpa tahu identitas diri, tanpa tahu personal branding kita mau kemana, gitu kan. Ada ada viral, misal mandi lumpur gitu ya, disukai audiens, kita tiru. Ada viral, misalnya challenge apa, kita tiru segala macamnya. Padahal itu nggak ada kaitannya sama personal branding kita. Nggak boleh seperti itu juga, gitu. Jadi harus balance antara keduanya. Ya, konten kita harus better nih, ya, harus beririsan antara keduanya, gitu. Nah, kita coba bandingkan pakai studi kasus, teman-teman, ya. Kita coba bandingkan. Yang sebelah kiri itu konten yang hanya fokus sama apa yang ingin aku komunikasikan. Just it. Ya, aku pengen promosi ini, ya udah, aku nggak peduli audiens apa namanya suka kontenku apa enggak. Yang penting upload, ya. Yang sebelah kanan itu pakai formula better content, teman-teman. Kita bikin konten ya eh, dengan melihat apa yang ingin kita komunikasikan dengan apa yang diinginkan oleh audiens. Kita coba bandingkan, teman-teman. Ya. Yang sebelah kiri ya, karena fokusku itu hanya apa yang ingin aku komunikasikan, di sini aku pengen promosi produk misalnya, ya udah aku langsung promosi aja gitu. Aku langsung promosi aja. Diskon 50% ya. Template CV dan seterusnya gitu. Yang sebelah kanan ya, karena aku juga melihat ketertarikan audiens, ya meskipun endingnya sama-sama promosi, tapi nggak langsung promosi, tapi dikasih edukasi terlebih dahulu, gitu. Karena aku tahu audiensku itu suka dengan edukasi tentang ini, gitu. Hasilnya, teman-teman, sangat berbeda. Yang sebelah kiri hanya bisa menjangkau 1.000-an orang, yang sebelah kanan bisa menjangkau 51.000.
51 kali lebih luas jangkauannya daripada yang sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Simple, karena konten yang sebelah kanan itu juga ngelihat ya apa yang diinginkan oleh audiens. Ketertarikan audiens itu gimana sih? Nah, itu yang dimanfaatkan ya supaya kontennya bisa tersebar ke audiens yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, ini bisa dikatakan formula lah supaya konten teman-teman itu bisa viral gitu ya, menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Nah, ada 3 poin yang harus kita pahami teman-teman. Poin yang pertama adalah sebisa mungkin konten yang kita upload di sosial media atau di Instagram itu bisa membuat orang stop scrolling atau kita sebut sebagai stopping point, ya. Ketika orang melihat konten kita scroll gitu ya, 1 sampai 2 detik pertama langsung nancep banget, langsung bikin penasaran gitu. Nah, makanya nyawa konten itu sebetulnya di 1 sampai 2 detik pertama atau bisa kita sebut sebagai hook, pengait gitu ya. Nah, itu harus harus semenarik mungkin, semenarik mungkin karena konten kita itu berkompetisi dengan ribuan bahkan jutaan konten di luar sana gitu. Kalau konten kita detik-detik awal itu bertele-tele, ya udah pasti di skip gitu. Ya apalagi kita mainnya di short video gitu ya, short short form video gitu, reels, TikTok dan segala macamnya gitu. Itu perpindahan dari satu konten ke konten lain itu semudah menggeser jempol dari bawah ke atas, sesimpel itu. Kalau 2 detik pertama kita bertele-tele ya udah langsung di skip. Bertele-tele itu yang gimana misalnya, yang nggak to the point, misalnya kayak greeting dulu gitu ya, kayak halo selamat pagi teman-teman, hari ini saya bakal ngasih informasi tentang cara gym, langsung scroll itu, pasti langsung scroll ya kan, bertele-tele nggak to the point, langsung to the point aja ya. 2 detik pertama langsung dikasih headline atau hook yang bikin penasaran, misalnya cara menurunkan 10 kilogram dalam waktu 10 hari misalnya. Nah, itu lebih bikin penasaran gitu ya. Nah, itu stopping point, tapi itu nggak cukup teman-teman ya, itu nggak cukup. Yang kedua adalah watch time ya. Ini matriks yang penting juga ya, yang dibaca oleh algoritma Instagram. Kalau oke, konten kita udah bisa membuat orang stop scrolling, ya. Tapi setelah nonton 5 detik pertama, 10 detik pertama ternyata membosankan. Orang bakal scroll lagi. Jadi stopping point itu untuk membuat orang stop scrolling gitu ya. Yang kedua kita harus mempertahankan nih. Orang nonton konten kita. Bahkan sampai selesai. Bahkan diulang-ulang misalnya. Ya kan? Nah itu penting banget. Gitu. Semakin orang atau istilahnya itu retensi videonya itu tinggi, ya, let's say misal 75%, ya semakin bagus kontennya kita gitu. Makanya yang bisa editing gitu ya, nah biasanya dikasih tuh kayak elemen-elemen ya kan, transisi dan segala macamnya gitu. Supaya apa? Supaya orang itu betah nonton konten kita. Nah, yang terakhir, yang paling bawah, yang effortnya paling gede adalah engage. Ngasih like, comment, share, save, dan seterusnya. Semakin banyak orang ngasih interaksi atau engage ke kontennya kita, artinya konten kita semakin bagus. Itu yang bakal dibaca algoritma Instagram untuk akhirnya menyimpulkan bahwa konten ini bagus dan disebarkan ke audiens yang lebih luas. Gitu. Oke? Nah, anatomi konten, ya, untuk membuat konten paling basic, ya, kita harus memahami 3 hal ini, teman-teman. Hook, body, sama CTA. Hook itu yang tadi 2 detik pertama atau 3 detik pertama, ya. Body itu isi kontennya, CTA adalah ajakan untuk bertindak. Oke, hooknya misalnya eh, rahasia menurunkan 10 menurunkan berat badan 10 kilogram dalam 10 hari misalnya. Nah, badinya apa? Isinya apa? Yang bisa kasih jurnal penelitiannya, caranya gimana dan seterusnya. Nah, ketika udah nonton apa namanya badinya CPA. Nah, call to action. Nah, setelah audiens nonton konten kita sampai selesai, kita sebagai kreator itu pengen audiens ngapain? Apakah ada promosi di dalamnya, beli produknya kita, ikut kursus online-nya kita atau apa? Gitu. Jadi anatominya seperti itu. Ada hook, ada body, sama CTA. Nah, saya kasih contoh teman-teman biar makin paham. Coba direspon ya, ini ada suaranya nggak ya? Jangan bikin hook kayak Ada suaranya nggak ya? Boleh di ini teman-teman?
Ditulis di kolom chat. Ada suaranya? Ada ya? Oke. Nah, kita coba analisa ininya ya, teman-teman ya. Anatomi kontennya ya. Nah, coba diperhatikan. Jangan bikin hook kayak boomers. Apa itu hook boomers? Bentar, bentar, bentar. Jangan bikin hook kayak boomers. Apa itu hook boomers? Ini contohnya hook boomers. Terdapat faktor luck pada kesuksesan. Kalau hook kalian masih bertele-tele kayak gitu, come on man, kita bukan boomers guys. Menurut penelitian, manusia itu sekarang fokusnya makin menurun. Di penelitian tahun 2013, attention span orang itu sekarang cuma di 8 detik. Dan lebih sebentar dari ikan mas. Itu tahun 2013 loh. Sekarang dengan adanya TikTok, orang attention span-nya makin sedikit. Makanya kita selalu bilang gimana caranya lu bisa dapetin attention orang dalam waktu 3 detik. Nah, gue kasih contoh hook-hook yang boomers banget. Contoh yang pertama, ini caranya buat kalian bisa mendapatkan AdSense YouTube sebesar 20 juta per bulan. Lu udah makan berapa detik tuh? Ini caranya buat kalian, wah udah 1, 2, 3, udah kemakan semua tuh. Yang lebih parah lagi kalau misalnya lu di depan video langsung perkenalan diri. Padahal kalian bisa bikin simple. Biar orang tahu video ini tentang apa dalam waktu 2-3 detik doang. Contohnya nih, 20 juta per bulan sambil tiduran. 50 juta per bulan dari jual bakso. Biar lu bisa bikin hook kayak gini, caranya adalah lu tulis dulu hook lu yang panjang itu, terus lu ilangin kata-kata yang nggak penting. Ini cuma salah satu materi doang untuk lu bikin konten. Buat lu yang mau belajar bikin konten, gua ada webinar gratis. Silahkan tulis konten kreator di komen. Nanti gua langsung kirimin DM link webinar gratisnya. 100% gratis, dan salam satu konten lagi. Oke. Nah, kita coba analisa untuk anatomi kontennya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ya, secara umum anatominya 3 tadi, teman-teman. Ada hook, ada body, sama CTA. Nah, hooknya tadi kreator bilang jangan bikin hook kayak boomers. Nah, itu hooknya, ya. Itu 2 detik pertama, kalimat awal yang didengar dan dilihat oleh audiens. Oke? Nah, setelah itu masuk ke body, ya. Tadi si kreator menjelaskan tuh hook boomers itu apa secara definitif gitu ya. Kemudian dikasih contoh, kemudian dikasih penjelasan, bahkan ada penelitian tadi ya. Attention span manusia sekarang itu lebih lebih rendah daripada ikan mas dan seterusnya gitu. Nah, itu yang membuat orang lebih tertarik gitu kan. Nah, akhirnya ya di akhir video tadi ada CTA, call to action. Ternyata si kreator itu lagi ada promosi webinar gratis gitu. Ajakan untuk bertindaknya apa tadi bilang? Tulis konten kreator di kolom komentar. Nanti aku kirimkan link webinarnya gratis ke DM kamu. Nah, itu CTA-nya, ajakan untuk bertindak. Nah, kita ambil contoh konsep konten yang lain, tapi anatominya masih sama, teman-teman. Oke, coba ditonton. Oke, anatominya masih sama, teman-teman, meskipun konsepnya berbeda, gitu. Hooknya, ya, kalimat pertama tadi bilang, jangan pakai trik ini, nanti followers membludak. Oke, nah ini bikin penasaran banget nih, ya. Melarang sesuatu, sedangkan melarang seseorang, sedangkan seseorang itu menginginkan sesuatu itu, gitu kan. Konten kreator pasti pengen followers membludak, gitu, ya kan. Nah, si kreator bilang jangan pakai trik ini, gitu. Orang jadi penasaran dong, dilarang tapi kayak sesuatu yang bagus nih, ya tak tak lihat gitu. Nah, di bagian bodinya dikasih lihat screen recording result hasilnya. Tadi ada rekaman tuh, oh dapat followers banyak, orang makin penasaran dong. Oh, ternyata bener ya, trik ini bisa dapetin followers yang banyak. CTA-nya, ajakan untuk bertindak, cek caption. Nah, edukasinya ada di caption. Gitu. Terpas nanti di paling bawah mungkin ada promosi kelas atau apapun itu. Nah, itu bisa disempilkan di situ. Oke, jadi secara umum paling basic ya, struktur konten simple banget. Ada hook 2 detik pertama dari kontennya kita, body isi keseluruhan dari kontennya kita, CTA, call to action atau ajakan untuk bertindak, teman-teman. Nah, saya pengen bilang teman-teman, kalau konten itu seperti memasak, ya, konten itu seperti memasak. Pertama kali kita memasak sesuatu pasti nggak enak, pasti jelek, pasti kalau kita jual nggak ada yang mau beli gitu ya. Nah, konten pun sama teman-teman ya. Itu sebuah skill yang butuh dilatih gitu. Konten pertama kita pasti nggak bagus ya, pasti jelek, pasti views-nya kecil itu pasti. Tapi nggak masalah gitu kan.
ya butuh eksperimen aja gitu, butuh improving skill aja gitu. Nah, yang namanya konten, nah itu erat kaitannya sama testing teman-teman semua, ya, sama testing. Kita harus tes berkali-kali konten kita sampai akhirnya kita menemukan winning konten. Gitu. Oke, kita udah nemu topik kontennya kita, bahkan super spesifik topik tadi, kita udah nemu itu, gitu kan. Nah, kita kan harus testing juga gitu, konsepnya seperti apa, apa kita cocok dengan talking head, ngomong di depan kamera, apakah konten voice over, apakah konten animasi, atau apapun itu. Nah, itu perlu dites, gitu. Karena setiap akun itu unik, ya, setiap akun itu unik. Meskipun, meskipun misalnya topiknya sama gitu ya, tapi belum tentu konten yang works di akun lain itu works di akunnya kita. Belum tentu juga gitu. Makanya kita harus testing ya. Untuk akhirnya kita menemukan winning content. Winning content itu apa? Winning content adalah konten yang udah proven nih disukai oleh audiens. Ya, itu winning content. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara tentang gimana caranya mendapatkan penghasilan dari Instagram, teman-teman. Ya. Karena kalau konten aja terus-menerus konsisten, nggak dapat penghasilan juga lama-kelamaan capek ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengimbanginya dengan gimana caranya dapat penghasilan dari situ, teman-teman. Nah, basically ya, Instagram itu kan kumpulan manusia ya. Ada 90 juta lebih orang berkumpul di situ gitu. Pasti mereka punya kebutuhan, mereka punya problem, mereka punya harapan. Nah, kita sebagai kreator itu harus keluar dengan solusi, teman-teman. Dengan produk, solusinya adalah produk. Gitu. Oh, target marketku adalah ibu-ibu muda yang pengen fitness di rumah aja misalnya. Kebutuhan mereka apa? Kebutuhan mereka, misal problem mereka adalah mereka bingung cara fitness yang baik dan benar itu gimana. Kita bisa bikin e-book atau online course di situ. Kita jual ke mereka. Bisa juga gitu. Ya kan? Nah, jadi harus punya produk yang kita jual ke audiensnya kita, teman-teman. Nah, jalurnya banyak banget sebetulnya ya untuk memonetisasi Instagram gitu. Kita nggak bicara monetize internal ya, teman-teman, kayak gift, kayak misalnya subscription ataupun yang lain. Enggak di situ. Kita bicara yang eksternal, yang bisa benar-benar kita kontrol gitu ya. Bisa kita bikin produk sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah, em, jalurnya banyak, ada endorsement, jual jasa, jual produk fisik, jual produk digital dan lain-lain. Nah, kita coba fokus ke jual produk digital karena ini yang cukup efisien ya dan nggak perlu modal yang banyak. Oke. Nah, produk digital itu apa? Produk digital itu sebuah produk yang hanya bisa diakses melalui media digital. That's it. Ya, sesimpel itu sebetulnya. Kayak template misalnya, kayak e-book misalnya, kayak apalagi kayak online course ya, video rekaman dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk digital product, teman-teman. Oke. Nah, kenapa digital product? Ada 3 alasannya. Yang pertama adalah minim modal ya, karena kita nggak butuh, tentu nggak butuh sewa sewa ruko dan segala macamnya. Kalau kita jualan mie ayam gitu ya, kan kita harus sewa ruko, beli bahan baku ataupun yang lain gitu ya. Kalau digital produk enggak, minim modal gitu. Kita punya laptop, punya HP, punya ilmu pengetahuan misalnya, ya udah, ilmu pengetahuan itu tinggal dikonversi aja menjadi e-book misalnya, atau jadi online course misalnya, atau apapun itu gitu. Jadi modalnya minim. Yang kedua adalah profit nyaris 100%. Kalau kita jual bakso atau mie ayam, ya kita dapat misal satu porsi harga 10.000, kan profit kita nggak 10.000, teman-teman. Harus dikurangin dengan biaya karyawan misalnya, harus dikurangin dengan biaya operasional, biaya sewa ruko ataupun yang lain. Tapi produk digital itu nyaris 100%. Karena apa? Karena kita cukup bikin sekali, bisa dijual berkali-kali. Kita bikin online course fitness misalnya, apa? Misal 10 modul, 10 video gitu ya. Kita jual ke marketnya kita, customernya kita, ada 1 orang yang beli dengan ada 100 orang yang beli ya sama gitu. Produk kita nggak berkurang ya, karena bisa di copy paste gitu ke mereka gitu ya, secara otomatis lewat email. Yang ketiga adalah pengerjaannya tidak butuh banyak SDM ya. 1 orang pun bisa ya, nggak butuh tim yang banyak gitu. Bahkan saya pun sampai sekarang ya eh, masih berjalan sendiri, bisa dihandle sendiri. Saya yang desain, saya yang nulis, saya yang apa banyak step saya lakuin sendiri dan itu sangat
memungkinkan dilakuin sendiri gitu, karena nggak seribet itu, nggak seribet ketika kita bikin produk fisik. Oke. Nah, bentuknya apa aja? Banyak sebetulnya. Kita bisa bikin template, kita bisa bikin software. Kalau software terlalu jauh lah ya, butuh IT dan segala macamnya. Atau kita bisa bikin e-book, ya, bisa bikin online class dan lain sebagainya. Ya, bentuknya banyak banget gitu. Nah, salah satu contoh misalnya ya, salah satu contoh produk digital saya yaitu Instagram Automation Hack. Di sini online course em, ngajarin gimana caranya menggunakan tools Instagram Automation gitu. Dan em, ini nggak update terbaru sih. Dulu terjual berapa? 868 gitu. Saya bisa dapetin lebih dari 100 juta dari satu produk ini aja. Oke, dan ini cukup bikin sekali aja. Gitu, tinggal dipromosikan, diiklankan, ya udah, ya. Eh, Jualan muter terus di situ. Oke. Nah, salah satu digital product yang recommended adalah education digital product, ya. Jadi basisnya adalah edukasi, teman-teman. Produk digital berbasis edukasi seperti e-book, e-course, dan lain-lain. Jadi yang kita jual itu informasi. Yang kita jual adalah ilmu pengetahuan. Misal teman-teman punya pengetahuan dan punya experience di bidang diet misalnya, itu bisa di-convert menjadi digital product. Ya, pengetahuannya ditulis, pengetahuannya disampaikan melalui rekaman misalnya, itu tinggal dijual aja ke customer. Banyak orang yang butuh itu. Banyak orang yang butuh itu. Oke. Nah, contoh yang education digital product ada banyak sebetulnya contohnya. Contoh yang ini misal ebook 100 juta pertama dari affiliate marketing dari Kang Dewa Eka Prayoga. Ada Shortcut Training Academy dari Coach Alfian. Ada juga apa? E-course ya, e-course 100 juta mini ebook profit formula dari Kodini Santoso dan lain sebagainya. Ada banyak contohnya gitu. Nah, untuk membuat education digital product, teman-teman, tiga hal yang cukup penting adalah kita harus memahami spesifik problem dari marketnya kita. Mereka tuh punya masalah apa sih? Karena pada dasarnya ya yang kita jual digital product itu ya adalah solusi gitu kan, solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua adalah ada information gap, ada kesenjangan informasi antara kreator dengan market. Ya, let's say misal kalau kita punya pengetahuan di sini, market di sini gitu. Nah, produknya ya ini, gap ini, teman-teman, gap ini. Kalau nggak ada gapnya, informasinya sama, ya apa yang kita jual gitu. Mereka udah tahu apa yang kita tahu, ya. Yang ketiga adalah knowledge dan experience. Kita harus punya ilmu pengetahuan dan pengalamannya di situ, teman-teman. Yang bisa dibagikan ke market. Ya, semakin lama pengalaman kita, ya authority kita semakin kuat, orang makin percaya sama kita. Dan kita makin mudah menjual produknya kita. Nah, kalau mungkin masih ada yang berpikir bahwa membuat digital produk itu tidak mudah, dan yang mana itu memang memang apa banyak skill yang harus kita kuasai juga, teman-teman. Satu alternatif yang mungkin teman-teman bisa apa namanya bisa lakukan adalah teman-teman bisa jadi affiliate digital product, ya, mempromosikan produk orang lain dan dapetin komisi. Kita nggak perlu bikin produk, kita nggak perlu mikirin apa namanya bikin cover, bikin rekaman dan lain sebagainya. Kita cukup kerja sama sama orang lain yang punya digital produk, punya e-course, punya e-book, kita tinggal jualin, buy link gitu ya. Tinggal share linknya, orang beli dari link kita dapat komisi. Jadi semudah itu, teman-teman. Oke, nah kenapa affiliate digital produk, teman-teman? Yang pertama ya, tidak harus punya produk sendiri. Yang kedua, kita cukup share link, dapat komisi. Dan biasanya komisinya itu cukup besar kalau dibandingkan dengan produk fisik, itu up to 40%. Nah, ini tergantung deal-dealan sama kreatornya sebetulnya. Ya, kalau kita bisa negosiasi bahkan sampai 50-60% ya, ya, ya bisa aja seperti itu. Oke. Nah, salah satu yang bisa di-affiliate-kan ya dari Coach Alfian itu apa di program Shortcut Academy ini, teman-teman, ya. Ini juga bisa di-affiliate-kan dan sejauh ini saya juga main di sini ya, teman-teman ya. Saya membantu Coach Alfian mempromosikan produknya. Kalau ada yang beli dari link saya dapat komisi di situ. Dan kenapa Shortcut Training Academy, teman-teman? Eh, Tentu yang pertama industri yang evergreen dan blue ocean ya. Artinya em, topik kesehatan itu sampai kapanpun ya dibutuhkan sama manusia. Itu siapa sih di sini yang nggak pengen sehat, nggak pengen bugar? Kan nggak ada ya, teman. Kita pengen sehat, pengen bugar gitu kan. Kemudian bisa jadi passive income dengan komisi yang cukup tinggi karena harganya juga lumayan high ticket ya, teman-teman ya, bukan ratusan ribu tapi jutaan gitu ya. Artinya ketika kita bisa closing satu ya itu komisi kita cukup gede gitu.
dan affiliate terima beres ya. Nggak perlu bikin produk, nggak perlu bikin LMS, nggak perlu apapun itu, tinggal mempromosikan aja. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk sharing malam hari ini. Selanjutnya kita lebih ke ngobrol diskusi aja sih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh lewat kolom chat atau mungkin lewat open mic sama on cam juga nggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Terima kasih banyak. Silahkan teman-teman yang mau tanya. Mas Rahman, boleh mau tanya apa Mas? Belum ada, Bang. Aman ya. Oke, dari Aman, Mas aman. Sudarsono. Oke, di chat. Idealnya kita sehari buat berapa konten, Kak? Kalau standar saya ya, Mas Sudarsono dan teman-teman ya, kalau bisa itu one day one post. Kita bicara feed sama reels gitu ya. Idealnya one day one post. Semakin sering kita nongol di Instagram, semakin orang itu ingat kita. Ya kan? Idealnya one day one post. Tapi kalau untuk awal biasanya agak keberatan, apalagi kalau konten kita itu konten yang mungkin editingnya, konsepnya itu cukup lama gitu ya. Oke, diturunin dikit nggak apa-apa. Ya, 1 minggu 3 sampai 4 kali. Yang penting konsisten, ya. Kalau kita udah komit, oke 1 minggu 3 kali. Ya udah, nggak boleh ada minggu yang kosong sama sekali. Harus konsisten terus-menerus. Nah, ketika kita udah punya sistem, kita udah terbiasa dengan ritmenya, nah baru nanti ditambahin lagi. Ya, kayak gitu, Mas Sudarsono. Semoga menjawab. Oke, yang lain, teman-teman. Bang Jim, mari kita makan, Bang Jim. Ambil nasi bungkus dulu di bawah mama. Dan kalau Gimana, guys? Udah pada paham berarti ini? Gak ada yang tanya berarti udah paham ya? Gimana, teman-teman? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang mau diskusi boleh. Mas Rahman baru baru gabung. Oke, siap-siap. Nanti ada rekamannya, teman-teman. Nanti biar dikasih sama timnya Coach Alfian. Besok biasanya, 1 hari setelah acara. Oke, gimana, teman-teman? Pusing atau gimana nih? Ya, terlalu banyak materinya atau gimana? Di sini ada yang udah mulai ngonten, teman-teman? Ada nggak? Kak Putri belum. Oke, Eh, eh, Mohon izin, Mas Saiful. boleh, Mas Darsono silakan. Ya, sebetulnya saya hampir tiap hari konten ya. Memang topiknya kan campuran. Kebetulan saya kan hobi olahraga, cuma olahraga saya kan campuran. Ya, ada jogging, kemudian ada goes, kemudian juga ada aerobik.
Kemudian ya ini kalau dulu memang saya fitness ya, tapi udah lama off. Terus sekarang ya karena saya lihat peluangnya ini dari segi apa produk digital ke affiliate itu kan ke fitness ya. Jadi saya mulai ngonten juga fitness di rumah dengan barbel. Nah, saya sudah kalau di IG saya itu sudah ada 93 postingan. Tapi saya evaluasi itu view-nya. Ini kan eh, paling banyak ini, paling banyak ini masih 506 itu view paling banyak ya selama saya ngonten itu. Kemudian ini karena mungkin apa ya karena gonta-ganti itu ya topiknya ya. Kemudian konten saya itu ada ya dua ya. Ada indoor sama outdoor ya. Kalau saya lihat itu eh, yang outdoor tadi yang 500 itu yang outdoor waktu saya jogging itu yang sampai 500. Tapi kalau di indoor itu paling tinggi 429 view. Jadi memang masih masih kecil ya. Karena ya pengikut saya juga masih di bawah 200 ini. Ini jadi kemudian tentang konten ini variatif ya saya tapi durasi rata-rata di bawah 1 menit ada yang mungkin setengah menit itu ya memang macam-macam ya. Eh, Mungkin dari sini sekilas eh, yang mungkin perlu saya benahi, saya evaluasi. Kemudian saya ke reel bukan story ya. Jadi ya, update konten saya itu selalu di reel. Apa ini juga perlu juga saya eh, upload di story ya. Mungkin eh, barangkali dari segi apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang mungkin perlu saya benahi atau bagaimana. Mohon masukannya Mas Saiful. Terima kasih. Oke, siap Mas Darsono. Oke, berarti eh, Mas Darsono udah cukup aktif konten di Instagram. Ini poin plus. Jadi secara habit berarti kan udah ada seperti itu. Tinggal dioptimasi sama di evaluasi progres kontennya. Nah, satu hal eh, pertama yang bisa saya kasih masukan adalah tentang spesifik spesifik topiknya itu harus ditentukan di awal gitu. Meskipun sama-sama olahraga, tapi olahraga sepeda, olahraga jogging, olahraga gym itu tuh tiga hal yang berbeda dengan target market yang berbeda juga gitu. Nah, saran saya pilih salah satu aja. Salah satu aja. Kira-kira yang paling disukai Mas Darsono itu yang mana? Biar nanti perjalanannya itu lebih enjoy. Contoh misal gym, Oh, oke iya. gym. Ya udah, setelah itu ya tinggal ngonten seputar gym aja gitu. Mau yang sifatnya entertain boleh, sifatnya edukasi juga boleh, nggak apa-apa. Mau indoor atau outdoor ya. Nah kalau bisa, menurutku dipilih salah satu aja nggak apa-apa, biar lebih spesifik lagi. Gym outdoor misalnya, ya udah konten yang diupload ya nyaris semuanya ya ya apa gym outdoor mungkin di taman di depan rumah atau apapun itu. Nah itu yang harus dipilih di awal gitu karena itu masih masuk fondasinya nih fundamentalnya nih ya kan. Nah itu harus 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 apa harus dipilih di awal seperti itu. Nah terkait dengan apa namanya Instagram Story atau Reels ataupun yang lain, nah sebetulnya ini kan fitur dengan fungsi yang berbeda sebetulnya. Ya, kalau apa Reels atau Feed itu tuh fungsinya untuk menjangkau, mostly untuk menjangkau audiens di luar followersnya kita, gitu. Jadi tujuannya, objektifnya adalah supaya akun kita menjangkau lebih banyak orang dan orang nge-follow kita, ya, menjangkau orang yang sebelumnya belum kenal kita. Kalau Instagram Story, fungsinya adalah untuk followers kita, gitu. Karena IGS itu ya jangkauannya ke followersnya kita gitu. Nah, Hmm, tujuannya buat apa? ya. Supaya mereka loyal sama kita. Nggak cuma jadi followers, tapi juga fansnya kita gitu. Kedua-duanya itu sama pentingnya. Ya, kedua-duanya sama pentingnya. Bahkan standar saya, ya, Mas Darsono dan teman-teman semua, kalau Instagram Story, minimal dalam satu hari 1 sampai 3 Instagram Story gitu. Di Instagram saya itu nyaris nggak mungkin bolong tuh. Setiap hari pasti ada Instagram Story. Pasti ada Instagram Story. Entah itu cuman repost dari konten feed atau reels saya, atau saya mungkin bikin polling kecil-kecilan untuk engage sama audiens,
ya, ataupun yang lain gitu. Nah, yang Instagram Story ini sebisa mungkin senatural, natural, senatural mungkin gitu ya. Nggak usah yang terlalu banyak editing dan segala macamnya gitu. Karena kita menampilkan sisi sisi manusianya kita gitu ke followersnya kita gitu. Nah, kalau Reels, feed kan biasanya kita bikin seestetik mungkin, sebagus mungkin dan seterusnya. Nah, kalau di Instagram Story itu natural aja, natural aja. Kalau misal kita pengen ngomong di depan kamera gitu ya, ngasih tips gym gitu ya, ya udah ngomong aja langsung, instan, spontan di situ. Kemudian diupload, nggak perlu dikasih editing segala macam, nggak perlu, nggak masalah. Itu karena kita menunjukkan keautentikan kita di situ untuk followersnya kita. Jadi kurang lebih Ya, jawabannya gitu, Mas siap, Darsono. siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain gimana teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan di chat juga nggak apa-apa, teman-teman. Kalau nggak mau on cam. Satu lagi ya Mas ya, boleh ya? Boleh banget, boleh Iya, banget. Banyak juga iya, nggak apa-apa, Mas Darsono, iya. aman. Eh, untuk apa membuat video ya, eh, itu lebih baik untuk layout ya. Untuk misalkan saya nanti arahnya sambil ke gym di rumah. Kebetulan saya kan ada ya tempat yang biasa saya melakukan olahraga. Nanti untuk konten-konten yang setiap hari itu saya buat untuk di tempat hanya di tempat itu aja atau mungkin bisa berganti-ganti ya untuk apa ya untuk mempercepat lah tadi. Kemudian yang kedua di IG kan juga ada fitur apa ya promosi ya, yang promosi seperti berbayar. Itu apakah efektif ya untuk meningkatkan apa jumlah akun, follower dan lain-lain? Atau is natural jalan aja ya, atau bagaimana? Karena ya memang saya lihat itu kan ya memang jumlah follower itu kan sulit ya untuk meningkatkan eh, jumlahnya itu sama view followers. Itu Mas mungkin. Terima kasih. Mm-mm. Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk tempat atau lokasi syuting gitu, sebetulnya sih nggak ada batasan ya. Mau di tempat itu terus-menerus juga nggak apa-apa, mau ganti-ganti tempat juga nggak masalah sih sebetulnya sih. Senyamannya Mas Sudarsono dan teman-teman aja gitu. Kalau memang nyamannya itu cuma di rumah aja, di depan rumah gitu, ya udah itu aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal enggak sih, kayaknya aku lebih nyaman pindah-pindah deh karena suka apa olahraga di apa pindah-pindah gitu, misal di taman, di alun-alun ataupun yang lain gitu ya. Ya it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa banget gitu. Nah, yang kedua adalah soal boost post, soal promosi. Nah, itu masuknya em, ke cara kedua. Tadi kan ada organic content sama paid advertising. Nah, itu masuknya di paid advertising. Pertanyaannya apakah efektif? Jelas efektif gitu. Karena itu instan banget. Kita tinggal budgeting berapa rupiah yang pengen kita keluarkan, setting tipis-tipis, nanti Instagram yang bakal menyebarkan ke audiens sesuai dengan settingannya kita. Dan itu cepet banget gitu. Misal dalam satu hari 100.000 gitu ya, spendingnya ya 100.000 rupiah gitu ya. Ya udah nanti langsung menjangkau puluhan ribu orang dan seterusnya gitu. Nah itu cukup efektif untuk bisa membuat konten kita tersebar luas ke audiens, apa namanya, ke audiens gitu ya. Apakah efektif untuk menambah followers? Biasanya itu tergantung kontennya. Kalau kontennya memang menarik, orang ngelihat kontennya kita pakai boost post tadi, ya orang bakal profile visit ke akunnya kita terus ngefollow, em, apa ngefollow akunnya kita. Ya, efektif enggaknya itu tergantung sama kontennya kita. Tapi kalau ditanya efektif dalam hal jangkauan, pasti efektif, pasti efektif. Dan itu selaras sama uang yang kita keluarkan. Semakin tinggi uang yang kita keluarkan, jangkauannya semakin tinggi. Karena perhitungannya di situ memang meta. Ya, kita spending 1 juta sama 100.000, ya jelas yang orang-orang yang dijangkau ya secara kuantitas beda. Gitu, Untuk Mas akun Darsono. untuk Semoga menjawab. akun yang memfollow itu bisa Hmm. dipastikan bukan akun robot ya. Dalam arti ya mungkin akun yang sebetulnya memfollow. Kita kan follow tadi harapannya sesuai sasaran ya.
katakanlah kalian fitness untuk orang laki-laki, harapannya nanti kita yang melihat kan sana. Nanti kalau pakai yang promosi tadi, apakah itu karena kan di medsos juga tersebar, oh itu hanya akun akun apa akun robot atau akunnya anak-anak yang nggak begitu bermakna untuk akun kita sesuai sasaran, karena kan kita nggak bisa memastikan bahwa itu sesuai dengan target kita akun yang memfollow. Itu gimana, Mas? Mm-mm. Iya, mostly kebanyakan ya kalau kita main ads itu real human, real manusia. Human, ya. Dan apakah jangkauannya itu ke anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, itu sebetulnya disesuaikan sama settingan kita di awal. Jadi sebelum kita Hmm. running iklan ini, nanti ada beberapa settingan yang harus kita masukkan. Kalau contohnya misal gender, target audiens, apakah laki-laki, perempuan, umurnya berapa, mereka tertarik sama apa, dan seterusnya. Nah itu bisa kita setting. Nah, nanti setelah Oh, setting, kuncinya di situ ya. running Hmm, misalnya, hmm, hmm. em, apa namanya, Instagram atau Meta ini ya bakal menyebarkan konten kita sesuai dengan settingannya kita gitu. Hmm, ya, siap, siap, siap. Jadi kuncinya di settingan ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, Nah, oke, oke, aman terima Mas kasih. Darsono? Nyaman. Makasih. Aman ya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi dari Mas Rahman, ideal durasi konten berapa coach? Kalau untuk awal sih saran saya di bawah 1 menit ya teman-teman ya, di bawah 1 menit. Apalagi kalau kita kreator baru ya, belum punya skill storytelling yang bagus, belum punya skill editing yang bagus, ya kan? Em, Kalau bisa di bawah 1 menit. Gitu biar orang juga nggak bosen nonton konten kita. Kan mereka belum tahu kita siapa gitu kan. Tiba-tiba nongol, ngomong panjang lebar, ya orang skip. Gitu. Gitu. Idealnya untuk awal di bawah 1 menit aja. Gitu Mas Rahman. Semoga menjawab aman ya. Oke teman-teman. Monggo silakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi santai aja teman-teman sambil ngopi boleh. Sambil makan juga nggak apa-apa. Ini aku tunggu sampai 20.50 ya teman-teman ya. Kalau memang nggak ada ya berarti kita akhiri diskusi malam hari ini. Terus besok teman-teman lanjut ke days berikutnya sama Coach Alfian. Oke silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Via chat boleh, via on mic juga boleh teman-teman. Boleh, 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 boleh. Ayo, gimana teman-teman? Sudah paham berarti ready? Habis ini pada ngonten ya di Instagram ya. Sudah aman teman-teman? Coba deh tulis di kolom chat kalau misalnya udah aman. Aman, aman, aman. Oke, Mas Sudarsono sudah aman. Kak Putri udah aman. Yang lain udah aman? Aman guys. Oke, Kak Caya aman.
Oke, aman, aman. Oke, aman semua ya berarti ya. Oke, kalau udah aman ya berarti kita akhiri diskusi dan belajarnya kita malam hari ini, teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di days ke-14. Kita belajar tentang Instagram automation ya. Kalau ini tuh lebih kepada materi basicnya, fundamentalnya. Besok kita ke level yang lebih advance lagi, teman-teman. Banyak teknis sih sebetulnya sih besok sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti saya akhiri em, pembelajaran kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua atas atensi dan diskusinya malam hari ini. Saya belajar banyak juga dari teman-teman semua. Eh, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh.